Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Sabtu tanggal 21 Mei tahun 2022. Saya Pendeta Eka Tribangaran mengajak kita kembali memulai hari dengan berdoa dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Terdapat dalam Amsal pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari bersama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, di pagi hari yang indah yang Engkau berikan ini, kami rindu untuk bersama mengawali hari dengan dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang memberkati dan menolong kami. Engkau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Engkau berkati kami sekalian yang boleh menjadi pendengarnya. Kami dikuatkan, dibimbing dan dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar, bahkan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Saya bacakan nas firman Tuhan bagi kita terdapat dalam Amsal pasal yang kedua ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-15 dengan perikopnya faedah daripada menuntut hikmat, demikian firman Tuhan. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam istilah bahasa Dayak Maanyan, saya sering mendengar ungkapan seperti ini. Ware aku puang pintar, asal aku maharati. Ungkapan ini muncul bukan asal ada atau asal jadi, tetapi karena banyak memang contoh-contoh orang yang pintar, orang yang pandai, yang mengalami kehancuran, tetapi karena tidak berhikmat, atau hanya pintar tapi puang maharati. Tetapi ketika seseorang berhikmat, maka walaupun dia tidak pandai, dia tidak pintar, dalam kehidupannya dia tetap bijaksana dan cakap dalam pengambilan keputusan, dalam memutuskan berbagai hal. Apalagi kalau dia pintar nelang maharati, atau pintar disertai dengan berhikmat, maka menjadi lengkaplah atau saling melengkapilah dua hal tadi, yaitu hikmat dan kepandaian. Istilah tadi dalam bahasa Dayak Maanyan dan juga beberapa hal yang saya sampaikan di atas, ini mau menggambarkan betapa pentingnya hikmat itu dalam kehidupan seseorang. Dalam nas yang kita baca hari ini, dalam ayat-ayat sebelumnya, menggambarkan bagaimana atau beberapa rentetan hal yang harus dilakukan untuk seseorang memperoleh hikmat. Dan dalam nas yang kita baca hari ini, dipaparkan pula hasil dari hidup berhikmat itu sendiri. Kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-9 sampai yang ke-15 dalam pasal 2 ini, menjelaskan hasil dari hidup berhikmat itu membuat seseorang mampu terlepas dari semua hal jahat dan jalan kehidupan yang sesat. Dengan kata lain, saya mau istilahkan bahwa hikmat itu adalah rem bagi seseorang dalam perbuatan yang salah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan hari ini yang dapat kita simpulkan dan kiranya
mampu kita lakukan? Yang pertama adalah mari kita memberi telinga kita untuk memperhatikan hikmat, mencenderungkan hati kita kepada kepandaian, karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber hikmat atau memberikan hikmat itu, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Caranya, rendahkanlah hati kita kepada Tuhan, pekalah terhadap pekerjaan Allah melalui Roh Kudus, sediakan waktu untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab. Maka pasti kita akan dikuatkan menjadi orang yang pintar, nelang, maharati, atau orang yang pandai juga berhikmat. Kiranya hikmat Tuhan yang diberikannya bagi kita agar hidup mampu membedakan dan memilih serta memutuskan jalan kehidupan yang baik dan meninggalkan yang jahat. Tuhan Yesus yang memberkati kita dan menguatkan kita menjadi pelaku kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama merendahkan hati kita bersama menaikkan doa syafaat yang nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kami agar kami hidup menjadi orang yang dengan kerendahan hati memohon Tuhan yang memberikan hikmat dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk memilih mana jalan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya oleh pertolongan Tuhan kami mampu untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Saat ini Bapa, di dalam syukur kami, di dalam syafaat kami menundukkan kepala, menaikkan doa bersama bagi jemaat Tuhan, Itohonyi, Tumbang Bana, dan juga Muara Laung. Kami mohon Tuhan Engkau yang memberkati seluruh warga jemaat-Mu yang ada di sana, yang ada di Tumbang Bana dan juga Muara Laung. Setiap keluarga rumah tangga Tuhan berkati, diikatkan di dalam kesetiaan dan cinta kasih-Mu. Setiap yang sakit, Tuhan boleh jamah dan sembuhkan, berikan kepulihan bagi mereka. Setiap yang merindukan keturunan, Tuhan yang jamah buah kandungan mereka boleh memperoleh keturunan dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bagi setiap mereka yang hidup dalam pergumulan, baik dalam masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, Tuhan kami tahu Engkau Allah yang mampu untuk memulihkan keadaan mereka dan menjadikan dan memberi jalan keluar yang terbaik atas setiap masalah yang mereka hadapi. Pada saat ini juga kami doakan bagi setiap anak-anak, kiranya dalam pertolongan Tuhan, anak-anak yang dalam masa tumbuh kembang, dalam masa pendidikan, dalam masa mencari pekerjaan bahkan yang bekerja, serta mencari pasangan hidup, kami serahkan di dalam ketetapan Tuhan. Kami tahu ada rencana dan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan bagi masa depan mereka. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga serahkan bagi seluruh anggota majelis jemaat dan juga pendeta yang melayani bagi jemaat di Itohonyi, Tumbang Bana, dan juga Muara Laung. Tuhan yang pakai mereka untuk senantiasa melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati. Nama Tuhan semakin besar dipuji dan dimuliakan. Banyak jiwa yang boleh dipanggil untuk percaya kepada Kristus dan menjadi murid-murid-Mu. Saat ini juga Bapa, kami serahkan seluruh yang sakit, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan kesembuhan. Dan bagi yang berduka cita, Tuhan yang menghibur dan menguatkan dalam kehidupan mereka. Kami juga serahkan ya Tuhan di dalam syafaat kami, seluruh pekerja di wilayah GKI Resort Puruk Cahu, pendeta, vikaris, penatua dan diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, evangelis, dan semua orang yang terlibat melayani Tuhan dan sesama kami. Engkau memilih, Engkau juga yang kami yakin dan percaya memperlengkapi, menguatkan, dan meneguhkan kami untuk melayani Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan memberkati setiap warga jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya Engkau yang senantiasa memberikan berkat-berkat-Mu, damai sejahtera Tuhan boleh senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Mampukan juga di tengah kehidupan kami mengasihi sesama kami, memaafkan setiap orang yang bersalah kepada kami, bahkan kami juga senantiasa meminta maaf kepada sesama kami yang kami sakiti hatinya dengan kerendahan hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa kami dan kami serahkan di dalam satu nama yang berkuasa yang sudah ajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.